Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU USD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi ya yang akan rilis hari ini beserta indeks dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini, ada 3 data high impact yang akan rilis pukul 19.30. Yang pertama ada data core retail sales. Kalau kita perhatikan dari data core retail sales sendiri dari previous to forecast, ada penurunan ya dari 0,4% turun menjadi 0,1%, dan tentunya hal ini ketika menghasilkan aktual sesuai dengan forecast atau turun di bawah forecast maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Indeks dolarnya akan terjadi penurunan. Tapi sebaliknya kalau hasil aktualnya naik di atas forecast maka akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar, atau artinya indeks dolarnya akan terjadi kenaikan. Kemudian data retail sales berikutnya ada 0,0% dan tentunya dari forecastnya adalah 0,4%. Ada peningkatan ya dari previous to forecast, maka dari sini kalau hasil aktualnya sesuai dengan forecast maka akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar atau indeks dolarnya akan terjadi kenaikan. Tapi kalau hasil aktualnya turun di bawah forecast maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar atau indeks dolarnya akan terjadi penurunan. Data berikutnya ada unemployment claim, di mana data pengangguran ini rilis setiap minggunya ya, dan ini juga salah satu indikator yang selalu dipantau oleh si Jeremy Powell. Artinya kalau kita perhatikan dari previous to forecast ya, dari 233.000 ini ada kenaikan ya. Tingkat klaim pengangguran ada kenaikan sebesar 236.000. Tentunya hal tersebut akan menjadikan beban buat pemerintah dalam hal unemployment claim itu sendiri, dan tentunya ketika hasil aktualnya sesuai dengan forecast ada kenaikan klaim pengangguran, banyak orang mengklaim pengangguran di sini menjadikan beban pemerintah, maka akan berdampak terhadap indeks dolar, akan terjadi penurunan. Tapi sebaliknya kalau hasil forecastnya berhasil turun di bawah 236.000 maka akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Jadi dari ketiga data yang rilis di pukul yang sama ini kan beragam ya, antara prediksi dari penguatan indeks dolar atau pelemahan daripada indeks dolar itu sendiri. Setidaknya seperti ini, nanti kita akan melihat dari ketiga data ini mana yang perbandingannya ya. Kalau memang perbandingan 2:1, contoh di mana data kalau kita lihat di posisi saat ini ya, unemployment claim ada kenaikan maka menunjukkan negatif, dan core retail sales menunjukkan penurunan, artinya menunjukkan negatif. Jadi kalau core retail sales sesuai dengan forecast, unemployment claim sesuai dengan forecast, dan retail salesnya sesuai dengan forecast, maka 2:1. Yang dua menunjukkan negatif terhadap indeks dolar, satunya menunjukkan positif terhadap indeks dolar, yang tentunya sentimen pasar memungkinkan akan menunjukkan posisi di mana indeks dolarnya akan terjadi penurunan kembali. Jadi itu gambarannya. Jadi tapi kebalikannya, nanti kita lihat apakah 1:2, yang dua menunjukkan positif, yang satu menunjukkan negatif. Oke, tapi selebihnya daripada ini, kalau ketika kita mau trading di XAU USD itu biasanya tidak selalu mengikuti kondisi pergerakan indeks dolar ya, karena sentimen pasar saat ini itu beda dengan kondisi yang seperti biasanya, karena saat ini masih ditakutin adanya resesi, di mana kita melihat rencana Jeremy Powell yang akan memangkas tingkat suku bunga di bulan September sebesar 50 atau 20 basis point. Di sini menjadikan kekhawatiran untuk saat ini, karena posisinya memang kondisi geopolitik juga masih memanas, kondisi ekonomi juga masih belum stabil. Hal ini bisa dikatakan XAU juga bisa menjadikan safe haven, intinya seperti itu. Tapi ya semua bisa kita lihat, karena harga saat ini memang sudah cukup tinggi, jadi bisa dimanfaatkan pelaku pasar ya, atau orang-orang yang pegang emas. Tentunya baik itu negara-negara contohnya Cina dan India ataupun yang lainnya yang menunjukkan profit taking, penjualan besar-besaran atau setengah daripada pemilikan emas bisa dijual dan menunjukkan harga penurunan dan memungkinkan mereka akan beli di harga murah. Intinya seperti itu. Oke. Jadi harap hati-hati, dan sekarang kita akan kembali untuk teknikal untuk market indeks dolar itu sendiri. Check it out.
Oke, kalau kita perhatikan ya, indeks dolar sejauh ini masih bergerak konsolidasi, tidak ada perubahan yang cukup signifikan ya. Dari momentum di sisi sesi Amerika kedua setelah terjadi penurunan pasca CPI atau inflation rate-nya turun 2,9% ya. Dan posisinya dia turun, kemudian mendekati sesi Amerika kedua kembali lagi menguat dan terbentuklah spinning top yang dimana buyer dan seller sama-sama kuat. Kembalinya dalam area range ya, dan tentunya sampai dengan posisi saat ini marketnya juga masih konsolidasi. Artinya kita susah untuk melihat seberapa besar dorongan ini akan berlanjut, tapi setidaknya kalau kita perhatikan dari sisi momentum sebelum-sebelumnya ya, kalau kita perhatikan di sini memang potensinya masih kuat bergerak bearish. Tapi apakah ini akan menjadikan double bottom ya untuk market indeks dolar itu sendiri, ya masih memungkinkan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mengacu kepada indeks dolar, saat ini indeks dolar memang sedang terjadi konsolidasi. Banyak momentum keraguan akan pemegangan indeks dolar sebagai investasi ya, karena kondisi ekonomi yang kurang baik menunjukkan negatif terhadap indeks dolar masih sangat kuat. Oke, jadi selepas daripada ini ya tentunya kalau saya melihat acuan daripada hari sebelumnya, di sisi ini kan ada impulsif bearish, kemudian break close low-nya juga tidak berhasil dan dia masuk lagi ke dalam low yang terbentuk di hari Rabu. Artinya ada range kembali ke atas dan akan menguji previous daily high yang terbentuk di hari Rabu, yaitu 102.72, mana berarti dari sini memungkinkan indeks dolarnya menguat tapi sifatnya hanya koreksi. Jadi akan menuju 50% baru dia akan bergerak bearish. Polanya sih seperti itu menurut saya. Dan sekarang kita lihat untuk market XAU USD itu sendiri. Check it out. Oke, untuk market XAU USD itu sendiri ya, kalau kita lihat polanya memang hampir sama seperti indeks dolar ya. Di posisi kemarin dia melemah, kemudian di akhir sesi penutupan dia naik. Bahkan di sesi Asia dia lagi bergerak dalam area range. Tapi di sini ada beberapa area zona penting yang perlu diperhatikan. Makanya tadi saya sampaikan di mana posisi daripada area fair value gap ataupun order block ya, di posisi ini yang berkisaran antara 2461.88 sampai dengan 2455.37 menjadikan zona pantau ya, di mana posisinya ketika masuk ke area ini dan terkonfirmasi yang sangat kuat, maka akan menunjukkan potensi penurunan. Penurunannya sampai di area berapa? Kalau kita ukur dari range pergerakan dari sisi high to low, memungkinkan untuk menguji 2400 di sini ya. Oke, 2416 sampai dengan 2417 karena range-nya mencapai antara 30 sampai dengan 40 dolar. Jadi menuju ke level yang lebih rendah, baik di startnya kalau 30 dolar itu di 2427 ya. 2427 sampai dengan 2417, dan di sisi kiri di sini juga ada pergerakan di mana membentuk sebuah area liquidity ya, atau pembentukan daripada area compression. Sama seperti ini. Ini juga area compression. Jadi rawan akan disapu bersih oleh market maker ataupun pergerakan candle-candle impulsif. Oke, ini adalah area liquidity, saya akan tandain juga. Ya, di sini besar memungkinkan akan terjadi penurunan yang sangat signifikan. Karena saya melihatnya dari sisi posisi hari Rabu ya. Semoga aja konfirmasi yang terbentuk di hari Rabu ini benar-benar terjadi penurunan. Dan posisinya akan menguji yang pertama 2438.14, 2427 ya di area sini sampai dengan 2416 sampai dengan 17 untuk hari ini. Oke. Karena ya saya masih melihat dari kondisi pergerakan di sisi kemarin ya, gagalnya dia menolak area strong support yang banyak rejection ya, di area kurang lebih dari 2458 tuh 55. Adanya dorongan bullish engulfing dan di sini terjadi kegagalan hanya sebatas liquidity dan membentuk megaphone ya, dan market breakout bawah ya, harusnya dia bergerak bearish, tapi memang sampai dengan saat ini marketnya masih konsolidasi. Apakah bisa ada area liquidity-nya ya, tentunya kalau posisi dia break di bawah 2453.47 menunjukkan dorongan bearish itu sedang terjadi. Oke. Dan sekarang kita akan coba turunkan dulu di time frame 1 jam. Kita lihat ya di time frame 1 jam ya. Di time frame 1 jam Anda bisa perhatikannya adalah area
di mana pembentukan compression yang sangat rapat ya, candlenya kecil, ini adalah area liquidity. Makanya saya katakan tadi breakout daripada area liquidity sangat besar memungkinkan untuk hari ini, dan target untuk kekuatan bearishnya ketika 2450.40 ini di breakout. Jadi ini adalah area breakoutnya 2450.40. Ketika area tersebut di break, maka menunjukkan penurunan akan sedang berlanjut. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya. Jadi saya masih fokus untuk memantau plan sell ya, tentunya semoga aja sesuai dengan yang kita harapkan dari konfirmasi yang terbentuk di daily time frame, dan semoga sentimen pasar memberikan dorongan sesuai dengan yang terjadi di hari Rabu. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk teman-teman semua, dan tentunya nanti saya akan update di hasil daripada news yang rilis hari ini ya di ZF Brotherhood. Semoga informasinya bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.